Saya orang yang sering bilang bahwa pembangunan di Kabupaten Banjar itu tidak berpola. Satu, kenapa? Karena APBD-nya diecer. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, hari ini kami berbincang dengan dua narasumber yang kami undang yang hadir pada kesempatan hari ini. Dua narasumber yang menurut kami cukup menarik. Nanti kita ulik tentang bagaimana pandangan-pandangan dan perspektifnya bicara tentang Kabupaten Banjar. Sudah hadir di depan saya Bapak Rofiki. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Kadin Kabupaten Banjar. Siap. Selamat datang Pak Rofiki. Terima kasih sudah hadir dan berkenan dalam kesempatan ini di studio ini. Dan juga di samping beliau ini ada Bapak Abu Amar. Beliau adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Jasa Konstruksi. Ya, selamat datang juga ya, Pak Abu Amar. Apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Pak Rofiki juga baik ya saat ini. Terlihat sekali ini ceria sekali hari ini. Fresh banget ini. Baik, kita bincang-bincang aja santai Pak ya. Memang kami mengundang Pak Rofiki kemudian Pak Abu Amar karena kami melihat bahwa Kabupaten Banjar ini adalah sebuah daerah yang kita bisa representasikan menjadi miniaturnya Kalimantan Selatan. Ya, makanya kita mengajak diskusi dalam podcast Radar Banjarmasin untuk melihat sejauh mana bagaimana Kabupaten Banjar ini dari perspektif dunia usaha dan juga termasuk dari perspektif pemerintah sendiri, dalam hal ini stakeholder pemerintah. Mungkin saya bicara langsung ke Pak Rofiki ya. Mungkin kita bisa tanya bagaimana sih, kita udah tahu kemarin awal Januari Kalsel mengalami satu musibah yang cukup besar ya, yang membuat kita semua kaget karena untuk pertama kalinya mungkin baru banyak orang yang merasakan banjir yang cukup dahsyat, dan Kabupaten Banjar adalah salah satu daerah yang sangat terdampak pada saat situasi banjir kemarin. Nah, pasca banjir, ini gimana nih perkembangan dan situasinya, baik masyarakat yang terdampak dan apa langkah yang sudah dilakukan? Silakan. Oke, sebelum memulai, terima kasih Mas Toto, saya sudah diundang di sini. Ini kesempatan yang luar biasa buat saya untuk menggali ilmu lagi. Jadi begini Mas, kita kalau berbicara banjir, saya ini korban setiap tahun. Setiap tahun ya, setiap tahun. Rumah saya itu di Pakauman namanya. Di Pakauman itu di samping Sungai Martapura. Kami banjir itu tiap tahun. Setiap tahun. Tiap tahun. Bukan hanya banjir besar kemarin. Maka kemarin saya pernah berbicara dengan Bupati, Pak Bupati, ini kalau tidak kita selesaikan segera, maka ini akan menjadi masalah tahunan. Mas Toto juga kalau tahu, ibu saya ini kan usahanya bakery. Iya, pabrik saya kebetulan di sana. Iya. Dan tiap tahun, dalam 1 tahun di bulan Desember atau Januari itu kami selalu libur minimal 2 minggu. 2 minggu. Karena pabriknya banjir. Pabriknya banjir. Nah, ketika kita berbicara solusi, misalkan apakah Sungai Martapura itu dikeruk, di folder atau di lebarin, saya akan lebih nyaman misalkan secara ilmiah kalau kita bikin bendungan yang di Riam Kiwa. Karena saya yakin nanti arus yang dari atas sana akan lebih terkendali. Yang kedua, masalah yang selalu kita alami ini adalah kerusakan lingkungan. Kalau kita lihat Kabupaten Banjar secara keseluruhan itu PDRB kita itu 18% masih bergantung dari sektor pertambangan. Saya berharap ke depannya sektor ini sudah mulai kita tinggalkan. Saya berharap nanti ada pertanian secara umum yang bisa menggantikannya. Nah, balik lagi ke topik banjir tadi, Mas Toto. Rumah saya, Mas, bahkan untuk ditiduri saja sudah tidak layak lagi pada saat banjir besar kemarin. Apalagi rumah orang lain, karena rumah saya termasuk rumah yang paling tinggi, cukup tinggi. Nah, Kabupaten Banjar ada 20 kecamatan. 18 pada saat itu terdampak. Bayangkan besarnya kerugian material yang diderita. Petani-petani kita pada saat bulan itu baru mulai cocok tanam. Setelah itu dihantam banjir. Ini yang kami pikirkan. Jadi pasca banjir ini 1 tahun mungkin masih recovery. Belum sehat benar ini kondisi ekonomi kita. Dihantam lagi COVID. Ini
menjadi pembelajaran buat kita. Alam itu harus dihargai. Jadi selama beberapa tahun, selama beberapa dekade, alam kita ini dihabisi oleh misalkan perkebunan yang izinnya ugal-ugalan, pertambangan yang misalkan tidak sesuai aturan. Ini yang harus mulai dibenahi. Saya berharap nanti anak muda di Kabupaten Banjar berpikirnya ketika mau berusaha sudah bukan mindsetnya tambang lagi. Kita berbicara kalau sekarang ini berbicara ekonomi itu kan tidak hanya seputar tambang. Karena sekarang ini kita lihat para orang-orang sukses di Indonesia ini sudah memikirkan energi berkelanjutan. Nah ini yang kita tertinggal. Kita ini selalu berbicara energi yang berasal dari alam. Oke. Tadi bicara soal pertanian tadi, disinggung mengenai bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Banjar. Saya sepakat bahwa saatnya sih kita sekarang udah beralih tidak menjadikan tambang sebagai primadona dalam sumber PAD kemudian atau bisnis-bisnis yang sebenarnya juga berdampak secara lingkungan. Tapi kalau kita fakta kan saat ini pertanian sendiri di Kabupaten Banjar kan sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan perumahan, tumbuh perumahan-perumahan klaster baru dan sebagainya. Ini gimana nih? Oke, kita menyebutnya itu padi varietas baru, Mas. Padi varietas baru. Jadi warnanya abang hijau, mereknya Multiroom. Iya. Jadi kalau dulu kita pernah bikin liputan itu kan tembok padi kalau judulnya itu. Sekarang kita di Kabupaten Banjar judulnya beda. Jadi padi jenis abang hijau. Kalau kepala dinas kami dengan mereknya varietasnya Multiroom. Iya. Satu, misalkan kita kalau berbicara perkembangan, Anda tidak akan pernah bisa membendung perkembangan. Iya. Tinggal bagaimana mengelola ini agar tidak menghabisi lahan pertanian kita. Iya. Dan beberapa dekade ini, image seorang petani itu adalah orang Banjar itu orang yang kada berduit. Iya. Padahal kalau kita lihat negara maju, Jepang misalnya, di Jepang itu petaninya berduit. Malah kalau saya sering melihat ada hidroponik dan segala macam itu. Saya pernah mencoba melon hajime melon itu yang di Jepang, yang ditanam oleh anak muda yang ada di Jakarta. Satu biji itu, Mas, kalau lagi dia panen hampir 600.000 per bijinya ya. Per biji. Karena ekonominya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa kita tidak melihat ini sebagai satu peluang yang bagus? Kita di Kalimantan Selatan ini kan dianugerahi alam yang subur, lahan yang luas. Toh di Jakarta saja mereka bisa seperti itu. Kenapa kita tidak? Dan pola hidup orang-orang sekarang ini kan pola hidupnya sehat. Mereka mau sayurannya yang organik. Organik. Betul. Mereka mau buahnya yang organik. Ini peluang besar sebenarnya. Saya sering berbicara juga dengan kawan-kawan HKTI. Bagaimana caranya agar pemerintah daerah ini bisa support sepenuhnya terhadap petani-petani milenial ini. Karena mereka kadang kendalanya lagi-lagi masalah klasik, masalah modal. Di Kabupaten Banjar tahun depan kita sudah menganggarkan sekitar 5 miliar programnya Pak Bupati untuk pinjaman 0%. Ke sasarannya? Sasarannya kalau bisa kami UMKM dan para petani. Oke, sudah ada datanya ya untuk para penerima? Sudah. Ini programnya Pak Bupati, saya rasa ini cukup bagus. Kami di DPR pun akan support. Kalau bisa tidak 5M, 10 kalau bisa kami kasih. 10M ya. Sebuah upaya yang bagus nih, karena memang targetnya petani milenial. Ya. Jadi jangan sampai lagi petani itu kita lihatnya seperti image petani 20-30 tahun yang akan datang. Tapi tadi dibilang memang pembangunan tidak bisa dibendung, ya kan, perubahan memang sebuah keniscayaan. Cuman kalau misalnya tadi kita meninggalkan tambang, beralih ke pertanian, ternyata pertaniannya juga habis lahan-lahannya. Nah ini gimana ini? Apakah sudah ada sebuah langkah antisipasi dari pemerintah daerah, dalam ini juga DPRD, bagaimana mendorong itu? Jadi dalam implementasi Omnibus Law ini, kami kemarin sudah menyelesaikan Perda RT/RW. Di Perda RT/RW itu sudah jelas mana zona pertanian, mana zona yang bisa dibangun. Nanti di lapangan kita akan bikin lagi RDTR. RDTR itu kan detail tuh gambarnya. Nah, nanti kita bikin aplikasinya. Jadi sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi kalau misalkan kita mau membangun perumahan, kita masukkan koordinatnya, ternyata lahan itu pertanian, ya itu tidak akan bisa terbit IMB-nya. Karena saya yakin sekali bahwa ketika sistemnya sudah bagus, maka proyek-proyek yang dalam tanda kutip itu sudah tidak akan bisa jalan lagi. Sebuah terobosan yang bagus. Ya, wajib itu sudah. Harus by system.
Dan ini yang menjadi salah satu kenapa membuat Kabupaten Banjar dari sisi pembangunan itu apa ya, agak sedikit mengalami Stagnan. boleh dikatakan seperti itu Stagnan. ya. Karena memang pembangunannya tidak berpola. Saya orang yang sering bilang bahwa pembangunan di Banjarmasin, di Kabupaten Banjar itu tidak berpola. Satu, kenapa? Karena APBD-nya diecer. Iya. Dari bupati yang sebelumnya itu, jadi dia tidak fokus. Kalau kata Pak Jokowi kemarin, APBD itu jangan diecer. Jadi begini misalkan, Pak Bupati punya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastrukturnya dibagusin. Terus meningkatkan kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatannya dibagusin. Ini karena memang misalkan Ada fokus yang harus disasar. fokus. Ini seperti tidak fokus, dibagi-bagi, misalkan dinas yang butuh anggarannya 5 misalkan dikasih 2,5 atau 3, ya itu juga tidak akan bisa hidup karena anggarannya tidak optimal. Iya. Tetapi karena rasa tidak enak ya diberi anggaran. Mm-mm. Padahal ini kalau menurut saya adalah hal-hal yang ya tidak tepat. Mengingat duit kita sedikit, kita harus bisa gunakan seoptimal mungkin, efektif dan efisien. Bahkan Mas Toto kalau bisa lihat di area gambut itu, saya yakin kalau tidak dilindungi paling lama 5 tahun lagi Iya. lahan pertaniannya habis. Betul. Tapi katanya Jadi, kamu sudah diburu tumbuhan ya. varietas baru tadi. Tapi memang diganti kan posisinya dalam RT/RW-nya bahwa gambut itu tidak lagi menjadi sebuah wilayah pertanian karena digeser ke wilayah agak ke atas lagi ya. No, setahu saya begini. Dari Jalan Ayani itu kita tarik kalau tidak salah 200 atau 500 meter. Iya. Itu boleh. Selanjutnya itu tidak boleh lagi. Nah, Seperti itu kalau tidak salah. dan ini sebuah terobosan tadi dengan membuat satu sistem by sistem. Kalau misalnya ada pengembang yang pengen membangun di wilayah hijau, secara otomatis tertolak gitu ya. Ya. Karena paling banyak lahan pertanian habis itu karena sistem tadi yang tidak benar. Iya. Karena memang Kabupaten Banjar ini yang saya katakan adalah miniaturnya Kalimantan Selatan Ya. ya. Dia representasi sebagai sebuah kultur masyarakat Banjar, wilayahnya berbasis agraria, masyarakatnya juga tradisional, ya kan, religius. Tentu ketika ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintahnya, tentu akan menjadi sebuah daerah yang akhirnya orang tidak akan melihat sebuah potensi yang besar yang muncul di situ. Ini saya bercerita sedikit Mas Toto. Ini hal yang menarik sebenarnya kalau kita bisa menyelamnya lebih jauh. Saya pernah dengan Pak Sekda berbicara bahwa Pak Sekda, kita ini tidak punya kolam renang Oh, betul. yang milik pemerintah daerah. Iya. Kata Pak Sekda begini, Pak, saya anggarkan siap, kita lahannya siap, tapi berani nggak nanggung resikonya? Nah, Resiko apa kata saya? Ketika kita bangun kolam renang, nantinya ada cewek-cewek yang akan mandi pakai Iya. pakaian renang. iya. Ya selesai kalau kata Sekda. Iya. Nah, mindset seperti ini itu masih sangat kental di Kabupaten Banjar. Rasa serambi Mekahnya itu Iya. masih terasa sampai sekarang. Cuman yang mengkhawatirkan buat kami adalah sekarang kalau kita lihat kampung-kampung di Kabupaten Banjar itu peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan sangat-sangat masif. Iya. Bahkan saya pernah bertanya dengan ketua pengadilan, Bang, di atas 60% kasus yang masuk itu adalah penyalahgunaan obat-obatan. Ya, kami pernah lakukan liputan investigasi ketika itu hampir beberapa bukan pedagang ya, tidak sebut profesi ya, tetapi kalau tanya di pasar gitu ya, dengan latar belakang ada pedagang, ada penjual, ada dan sebagainya gitu ya, tidak hanya pedagang, tapi banyak orang itu menggunakan obat-obat itu tadi, bukan narkoba tapi jenisnya obat kayak apa ya, obat daftar G yang memang itu disalahgunakan. Di Banjar populernya disebut ban ganal ban halus. Ya, apapun itulah. Ban ganal ban halus. Ban ganal ban halus. Ya. Ini sebenarnya PR besar buat kami. Karena kalau kita berbicara tadi mayoritas kultur kami ini kan Islamnya cukup kuat. Iya. Tetapi di bawah disusupi oleh itu hancur semua, Mas. Jadi Bandarnya berlindung di bawah jubah serami Mekah. Ya, itu ya. ini yang agak berat memang kalau menurut kami. Bahkan kemarin cukup banyak sabu sekarang dijual di Kabupaten Banjar itu bukan per paket. Oh ya? Ya, per hisapan. Wow. Saya menemukan itu. Jadi sekali hisap misalkan 10.000, 20.000. Jadi 5 kali hisap. Itu berarti yang jual udah pinter dia udah bisa mempelajari karakter konsumen gitu ya. Ada yang punya budget segini, ada paketnya lebih hemat lagi, ya paket hemat 1, 2, 3 gitu. Perhisap ya baru dengar nih. Perhisapan. Maka kemarin kita mempush agar segera dibentuk BNN Kabupaten. Ya. Ini mungkin dalam tahap
proses, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi lah. Berarti ini PR besar dari Dewan ya, khususnya Pak Rofiki selaku ketua untuk mendorong itu nanti. Ya, kita sudah siap menghibahkan tanah, sudah siap menghibahkan infrastruktur buat nanti kawan-kawan BNN itu berkantor. Iya, ini bagian ikhtiar untuk menyelamatkan generasi muda Kabupaten Banjar agar tidak tergerus dengan nilai-nilai modernitas. Ya. Satu itu, yang kedua, ketika kita bicara indeks pembangunan manusia itu, Kabupaten Banjar itu nomor 8 dari 13 kabupaten. Kota, ya. Ini kalau kita melihat garis besarnya, kalau kita berbicara misalkan angka kemiskinan, kita ini juara nomor 1 di Kalsel, paling kecil, bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia. Tetapi ketika bicara indeks pembangunan manusia, kita nomor 8. Ini menyakitkan kalau buat saya. Karena sebagai anak muda yang tumbuh besar di Kabupaten Banjar, kalau saya pernah misalkan menimba ilmu di luar pulau, bagaimana adik-adik saya yang sekolahnya misalkan di desa segala macam nggak bisa bersaing masuk universitas besar. Dan perlu Mas Toto ketahui, biasanya ketika kita masuk BUMN segala macam itu, kepintaran itu tidak dinilai, ijazah yang dinilai. Ini kultur Indonesia itu seringkali melihat secara formalnya. Iya, mereka melihat buku itu hanya dari covernya aja. Ini yang saya sedih banget karena angka apa namanya? Indeks pembangunan. Bukan, angka lama sekolahnya kita itu termasuk yang paling rendah. Oh iya. Ini yang menjadi PR di Kabupaten Banjar, ditambah Om Abu, kalau kita lihat harusnya karena Om Abu ini juga salah satu pengurus di NU, kawan-kawan di NU itu juga kalau bisa proaktif. Bahkan kalau bisa yang di kampung-kampung itu bandarnya kita tangkap secara kalau boleh loh. Bahkan dulu di kampung saya bapak saya pernah mau bikin kalau bisa katanya balai desa kita jadikan penjara. Kita tangkap bandarnya yang jualan di kampung karena ini extraordinary crime kalau menurut saya. Mereka ngasih ini ke anak-anak muda yang masih usianya SMP. Ini sepertinya persoalan sudah sangat mengakar tapi belum ada instansi mungkinnya orang atau siapapun di lingkup pemerintahan yang berani untuk menjadikan ini sebagai persoalan serius yang harus dijadikan ini ya. Karena tadi disebutkan tadi ada yang disebut berlindung di balik simbol-simbol tadi. Kemudian itu tadi. Bahkan nanti kalau bisa jalan ke Kabupaten Banjar, Mas Toto saya ajak ke salah satu kampung, ada warung. Warungnya itu yang dijual itu makanan snack lah. Tapi rame banget. Itu jual ban kecil, ban besar kali. Terang-terangan. Terang-terangan memang. Ini memang tugas kepolisian memang harus kita backup karena kapasitas personilnya mereka kan terbatas. Harus ada usaha proaktif dari masyarakat. Makanya kalau kata saya tadi, kalau bisa kepala desa misalkan ada yang jual di kampungnya dilaporkan. Saya sering banget Mas melaporkan. Bahkan saya sering juga ikut nangkep sama orang kampung. Di kampung saya itu kalau ketahuan jual sama anak-anak kecil kita usir dari kampung. Sanksi moral. Kita usir karena kita melihat kadang generasi penerus kita ini jauh dari jalurnya. Ini persoalan besar juga yang mestinya harus dicarikan. Ini problem paling besar masalahnya. Jadi ketika kita membangun daerah itu tidak hanya infrastrukturnya sebenarnya, kita juga membangun sumber daya manusianya. Ini yang juga paling penting. Tanggung jawabnya berat ini, soalnya kan simbol sebagai serambi Mekahnya, kemudian nilai-nilai religiusitas yang begitu kental, ada banyak pondok juga, tempat banyaknya melahirkan para ulama, tetapi satu sisi gelapnya sisi gelapnya tersembunyi yang ternyata undercovernya itu nggak terungkap dan nggak diketahui banyak masyarakat. Bahkan kalau kemarin kata almarhum Kiai Haji Halil Rahman, serambi Mekah itu tinggal seramnya aja lagi. Bahasa beliau makanya kata kelihatan lagi. Seramnya aja. Maka ada pemikiran kadang ya bupati itu beliau itu memang ceplos-ceplos, tapi kalau kita resapi benar juga. Saya pernah berbicara begini dengan beliau, Pak Bupati, banjir ini bagaimana solusinya? Kata beliau begini, Ki, Jakarta itu punya APBD itu hampir 80 triliun. Udah bisa atasi banjir. Atasi banjir. Apalagi kita. Sampai akhirnya keluar kata-kata beliau yang viral yang terjual selawar handap. Itu asal mulanya. Terjual selawar handap. Itu asal mulanya. Jadi beliau pun juga dengan saya sepakat pada saat itu bahwa masalah terbesar kita di Kabupaten Banjar itu adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Oke, kita fokus ke banjir tadi karena tadi di awal kita bicara tentang banjir. Saya mau mencoba mengulas lebih dalam dari sisi konstruksi ini. Pak Abu, gimana nih menurut pandangan Pak Abu? Banjir ini banyak yang mengatakan faktornya lingkungan, ya kan? Kemudian memang situasi yang ini sifatnya tuh siklus ya. Ada siklus 25 tahun, 50 tahun, sampai 100 tahun. Terlepas dari itu memang apa yang harus dilakukan dan harus dibenahi di Kabupaten Banjar ini kira-kira agar kasus serupa antisipasinya bisa lebih maksimal. Karena kan kayak kemarin tuh kita kan memang benar-benar ini ya sesuatu yang mengejutkan. Kalau setiap tahun memang sudah sering banjir dirasakan dan dialami ya. Tapi yang kemarin kan memang sesuatu yang cukup ini ya, cukup luar biasa ya. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Abu gimana? Ya, kalau dari saya gini, kita menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh ketua tadi bahwa kita tidak akan bisa membendung yang namanya perkembangan pembangunan. Ya, memang. Yang gini, sementara Kabupaten Banjar ini tumbuh berkembangnya ini dari bantaran sungai. Iya. Yang artinya dari segi konstruksi bangunan secara adat orang-orang kita itu sebenarnya lebih maju sudah untuk mengantisipasi bagaimana sehingga pada saat terjadinya banjir. Itu kita bisa lihat dengan istilah bangunan kaca puri. Iya. Kaca puri yang ada di daerah bantaran kita ketika banjir tuh hampir semua tahan terhadap banjir. Iya. Entah itu banjir yang besar, banjir kecil, karena kita sudah setiap tahun mengalami banjir, hampir kerusakan yang berat itu tidak terjadi. Artinya dalam segi kualitas konstruksi dari warisan adat itu sudah mumpuni, sudah cukup. Karena lokalnya sudah cukup ini ya, mampu untuk gitu. Mungkin tinggal kita penertiban penataan di mana letak harus dibangun, mungkin situ aja. Kita sepakat apa yang disampaikan oleh ketua tadi bahwa kita harus ada punya sistem aplikasi terhadap penerbitan perizinan, itu kita sepakat. Yang nantinya kita berharap siapapun yang akan membangun ketika berada di lokasi yang tidak layak atau tidak sesuai dengan peruntukannya itu tidak bisa keluar izin, itu kita sepakat. Kemudian kita juga mendorong agar standarisasi spek bangunan itu bisa terjaga. Kalau yang ada istilah tadi varietas baru di dunia pertanian ada atap multi roof jenis hijau gitu ya. Hijau lah. Nah, kita mendorong itu agar kualitas penggunaan itu memang benar-benar dijaga, karena kita berharap mereka ketika membangun satu masalah, membangun rumah sudah selesai 10 tahun berikutnya baru mikirkan itu. Jangan sampai ada puting beliung sedikit hancur, betul. Ada angin hancur, ada api ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita dorong, penggunaan bahan-bahan yang rentan terhadap terjadinya bahaya itu harus kita minimalisir. Tapi kalau dari sisi wilayah, dari sisi koordinat geografisnya ya, Kabupaten Banjar ini memang satu daerah yang itu sangat ini ya, kalau ibaratnya itu epicentrum banjir ya, karena ada pertemuan beberapa alur sungai yang itu membuat ada istilah 1000 sungai kan. Iya. Nah, seperti di daerah Belakang Pakoman tuh ada namanya 1000 sungai kan. Kampung 1000 sungai di belakang SMP 2 Martapura itu ada jalur 1000 sungai. Yang padahal kalau kita lihat di lokasinya itu seperti handil-handil sebenarnya. Ratusan handil sebenarnya. Kalau mendengar ceritanya dulu zaman pabrik kertas di sana itu adalah wilayah untuk mengangkut kayu. Kemudian dia membawa kayu ke dalam pabrik dan mengeluarkan sisa produksinya. Nah, sebenarnya secara sistem distribusi alur untuk kelancaran itu sudah terbangun sebenarnya dulunya. Nah, kemudian konsep kanal itu sudah kanalnya itu sudah ada sebenarnya gitu. Nah, kemudian untuk kondisi yang dimana harus banjir, dia harus membangun, pada saat banjir dia mengambil tindakan apa itu sudah ada sebenarnya. Kayaknya ada karakteristik yang sama antara Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Iya. Jadi saya sedikit menarik benang. Kalau Mas Toto pernah ke Semarang, di Semarang itu kan ada folder tuh di depan stasiun Tawang. Iya.
Nah, ketika zaman Belanda itu udah tahu bahwa Semarang ini Iya. dia di bawah permukaan permukaan kanal, Iya. maka dibikinlah folder kanal. Tapi ketika berjalannya waktu itu nggak dipakai lagi. Betul. Makanya Semarang itu banjir. Saya kebetulan 11 tahun Mas di Semarang. Iya. Jadi merasakan juga bagaimana banjirnya Iya. air rob dengan naik. banjirnya air sungai. Nah, Iya. ini terjadi juga di Kabupaten Banjar. Ketika saya kecil, sungai Sodetan yang seperti dibilang Bang Abu tadi besar. Iya. Iya. Sekarang Mengecil. selangkah anak kecil aja. Ini yang menjadi penyakit kita bersama. Makanya di Banjarmasin itu kan mereka punya program untuk revitalisasi sungai. Sungai. Saya sepakat banget itu. Lucunya di Kabupaten Banjar ini sungai kita itu bukan direvitalisasi, tapi ditaruh pipa PDAM. Oh iya, yang saya lihat di Dikasih Kecil. Lampung kan. Ini salah sebenarnya pola-pola seperti ini. Karena di sepanjang kalau kita lihat Ayani itu. Jelas nampak oleh mata ya. ya kalau kita lihat foto dulu ketika Banjarmasin Tempo dulu di sepanjang jalur ini sungai. Iya, betul, Iya. betul. Sungai. Sama juga di daerah-daerah saya itu sodetannya banyak. Jadi ketika debit air ini sudah terlalu penuh di sungai, dia mengalir sendirinya. Iya. Ini yang menjadi kendala kita sekarang ya, karena kita juga tidak menghargai alam. Iya. Tapi memang bahwa gimana menurut pendapat dari kita ini melihat ada satu kultur juga dari masyarakat kita ya yang kebiasaan itu yang sebenarnya juga bisa menjadi salah satu penyebab ya. Misalnya nih suka buang sampah sembarangan. Banyak juga masyarakat yang berada di pinggiran sungai menjadikan sungai itu sebagai tong sampah besar gitu. Kira-kira gimana menurut pandangan nih? Ya, kultur itu sebenarnya kalau kita lihat 5-10 tahun belakangan ini memang agak menurun. Jadi orang sudah jarang kalau saya lihat itu membuang sampah di sungai. Nah, ini yang menarik sebenarnya Kabupaten Banjar kemarin punya program membersihkan jamban apung itu. Iya. Saya lihat sudah bersih, sudah berhasil. Ketika banjir tadi, ini sekarang menjamur lagi jamban apung ini. Karena pada saat banjir itu orang nggak bisa buang air besar. Iya. Solusi terbaiknya pada saat itu bikin jamur lagi. Sekarang banyak lagi. Ini sekarang menjamur lagi. Ini PR. Itu kayaknya kearifan lokalnya nggak bisa dihilangkan. Kayaknya harus Ada keenakan perlu manajemen pengelolaan yang bagus nih, sebagaimana supaya jamban apung ini bisa Atau mungkin dibikin lebih artistik kayak gitu ya. Saya kaget kemarin ketika balik ke rumah orang tua. Loh, kok sudah ada jambung lagi? Saya tanya siapa yang bikin? Ternyata bapak saya. Terus saya nggak hapus gitu. Terus saya nggak. no comment ya. No comment kita akhirnya. Saya tanya orang kampung siapa yang membikinkan? Bapakmu katanya. Mau apa kita? Ini juga pola budaya seperti ini yang juga harus dari sekarang kita rubah sedikit demi sedikit, karena kalau perubahan itu kan tidak bisa konstan. Iya. Cara membuang sampah yang benar. Tapi kalau saya lihat sekarang karena cukup baik sekarang orang membuang sampah itu sudah tidak di sungai lagi. Kalau dulu memang di sungai, sekarang di pinggir-pinggir sungai itu disediakan tempat sampah. Dan malam kalau nggak pagi itu diambil oleh dinas. Kita berharap memang seperti itu ya. Tapi kira-kira Pak Abu, ini kan pemerintah sedang mencanangkan ya target untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai salah satu solusi konkret terhadap pengelolaan infrastruktur untuk mengatasi banjir. Kalau itu memang terrealisasi, apakah kira-kira memang bisa dipastikan itu bisa meminimalisir atau bahkan mungkin menghilangkan sama sekali dampak keparahan banjir bila terjadi kasus yang kayak kemarin kira-kira? Kalau menghilangkan 100% saya kira tidak. Tapi paling tidak bagaimana bisa sekecil mungkin meminimalisir dampaknya. Karena ketika bendungan itu terjadi akan banyak yang tertolong kan. Tidak hanya pada saat banjir, saat kemarau juga mereka para petani di daerah Karingintan juga perlu air, Pak. Iya, betul juga. Kemudian para pemilik keramba-keramba, iya. Banyak sekali ya, kita ya. tidak ingin sebenarnya seperti yang kasus-kasus terjadi beberapa 3 tahun terakhir itu. Iya. Setiap kali kemarau, ikan mati mendadak. Nah, itu kerugian yang menanggung kan murni 100% para petambak, para pemilik keramba. Nah, kalau seandainya itu bendungan bisa terbangun di sana, kemudian intensitas air bisa diatur kan, hal-hal seperti itu kan bisa diminimalisir. Dampak positifnya juga cukup besar ya, tidak hanya minimalisir banjir, tapi bisa mengantisipasi kerugian-kerugian yang dialami petambak di musim kemarau. Gitu.
Oke, Pak Ketua Dewan, masyarakat ya ini sangat terdampak dengan situasi COVID saat ini. Dan saya dengar kan 2 rumah sakit di di Banjarbaru dan juga di Kabupaten Banjar ya itu sudah tidak lagi membuka layanan ini ya. Itu kalau kita bicara dari aspek medis dan layanan kesehatan. Tapi kalau secara ekonomi karena latar belakang Pak Ketua juga Pak Abu adalah orang-orang yang bergerak dari sisi pengusaha, dari pandangan bisnis Bapak gimana nih situasi COVID ini bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan juga pengusaha juga gimana rasanya? Oke, kita mulai seperti ini. Ada 2 mazhab ketika kita berbicara COVID. Satu mazhab kesehatan, yang kedua mazhab ekonomi. Tapi jangan lupa bahwa salus populis suprema lex esto, bahwa keselamatan masyarakat umum itu adalah hukum yang paling tinggi. Nah, ya makanya yang di Kabupaten Banjar itu saya ketika PPKM misalkan jilid 4 ini kita menerapkannya PPKM yang humanis. Karena bagi saya begini loh, kita ini berganti-ganti kebijakan tanpa hasil yang maksimal. Ini betul. Dari kebijakan yang namanya PSBB, dari zonasi yang sebelumnya merah, kuning, oranye, sekarang menjadi keripik level pedas ini. Makanya saya pernah berbicara dengan kawan-kawan di Forkompimda ketika sudah keripik level pedas 1, 2, 3, 4 ini hasilnya sama, apakah akan dilanjutkan dengan adu penalti? Kan tidak mungkin kalau kita lanjutkan dengan adu penalti. 2 tahun hampir kita seperti ini, yang paling terdampak itu adalah kawan-kawan yang bekerja di sektor UMKM. Omset, saya tidak berbicara orang dulu, saya berbicara usaha kami. Jadi dulu kami itu misalkan dalam sehari bisa menjual 5.000 piece kue. Sekarang itu paling setengahnya. Itu sudah sangat bagus. Bagaimana dengan orang lain? Ini efeknya sangat-sangat besar sekali. Pasar. Saya pernah punya data sekali ketika Lebaran. Ketika Lebaran biasanya di pasar di Kabupaten Banjar itu penuh. Ketika PSBB pertama kali, harapan kawan-kawan di pasar itu untuk menjual barang, menghabiskan barang, sirna, tidak ada penjualannya sama sekali. Nah, yang kedua di Idul Fitri yang kedua agak bagus karena kenapa? Pada saat itu ada kebijakan mal ditutup. Ketika mal ditutup, orang itu ke pasar. Nah, ini sebenarnya bisa kita gali nanti. Apakah memang Kabupaten Banjar kita bisa terapkan misalkan untuk retail modern bukanya hanya sampai jam 5 sore. Nanti biar jam 6 sampai ininya biar masyarakat itu berbelanjanya di warung-warung kampung. Ini pemerataan ekonomi sebenarnya kalau menurut saya. Lagi-lagi baliknya kita berbicara tadi kesehatan. Saya pernah kemarin pada saat yang rame-ramenya rumah sakit penuh itu menelpon direktur rumah sakit, Pak Direktur. Sudahlah, kita hanya melayani misalkan orang kegawat darurat obgyn saja, orang yang mau melahirkan. Sisanya nanti karena pada saat itu seperti saya ceritakan di luar tadi, tingkat positif kita itu sangat-sangat besar. Ini mungkin karena dipengaruhi varian Delta itu, bed occupancy ratio kita itu di atas 90% pada saat itu. Bahkan banyak yang tidak terlayani, sampai ada kasus kemarin oksigen habis. Sampai di tempat kami itu ya ada beberapa yang meninggal. Ini juga sangat menyakitkan buat kita sebenarnya. Karena begini, pemerintah pusat itu ketika membuat program misalkan vaksinnya terbatas. Betul. Obat-obatannya tidak ada. Ini kami di daerah ini seperti membiarkan masyarakatnya mati pelan-pelan gitu. Jadi kalau memang konsepnya begini loh, ada memang kita tiru misalkan negara-negara Skandinavia, herd immunity katanya. Lu biarkan saja ini bebas, yang tidak tahan oleh seleksi alam ini meninggal, yang kuat maka dia akan bertahan. Tapi kan ini kejahatan lagi buat kita. Kejahatan kemanusiaan. Nah sekarang kalau kita suruh orang di rumah tidak boleh kemana-mana, lalu perutnya siapa yang isi? Ini sebuah persoalan dilematis kan. Ini pedang bermata dua dalam bahasa kami itu. Jadi kalau kita suruh mereka diam, ya ngasih duit siapa? Karena secara kemampuan keuangan kita tidak sanggup untuk itu. Negara tidak sanggup. Makanya kita lihat Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar ini kan harusnya wilayah aglomerasi. Jadi kalau ada kebijakan tentang PPKM ini harusnya seia sekali. Harus ini persatuan. Ini tidak juga. Ini tidak juga. Makanya kami dengan Pak Bupati ya sudah, kita
PPKM level 3 yang humanis. Ada orang jual pentol misalkan, dia jualan, ini belum tentu laku, nggak usah diusir. Iya. Biarkan mereka berjualan, biarkan mereka mencari duit. Terus ada orang misalkan UMKM jualan makanan, biarkan mereka buka sampai jam 10. Karena bagi kami sendiri ketika kita keras misalkan seperti Jakarta segala macam, kasihan masyarakat. Ini kita bukan sehari 2 hari mengalami ini udah hampir 2 tahun. Dan ini sampai sekarang bagaimana situasi di Kabupaten Banjar sendiri terkait dengan kondisi yang apa ini mau jawaban jujur apa sedikit ini nih? Ini pandangannya ya. Boleh personal nih, boleh. Jadi begini, ada 2 macam kesehatan sama ekonomi ini. Saya kemarin minta begini. Ini sebenarnya agak-agak nyalah juga. Kalau kata saya, kalau ketika orang ada yang positif sudah di antigen, tidak usah di PCR lagi. Oh iya, saya sepakat kalau itu. Saya sepakat. Saya tidak usah di PCR lagi karena orang ini sudah pasti positif. Ketika dia di PCR, datanya akan masuk langsung ke Jakarta. Kalau saya malah ekstrim pandangannya. Nggak usah sama sekali lakukan. Selesai. Itu memang cara terbaik untuk menangani COVID. Iya. Kalau kata salah satu guru saya, menangani COVID itu gampang. Tidak usah dites, matikan HP, matikan TV, selesai kan? Iya. Matikan TV. Soal mati itu urusan Iya. Itu berbeda. Kita bukan orang yang tidak percaya COVID. Kita juga bukan orang yang menganggap ini sesuatu yang enteng. Kita yakin bahwa COVID ini berbahaya dan ini benar-benar ada. Tetapi solusi kita di 2 tahun ini kan sepertinya stagnan, jalan di tempat semuanya. Betul. Vaksinasi juga, kalau kita berbicara vaksinasi, misalkan satu daerah harusnya minimal 50-60%-nya itu sudah tervaksinasi. Mestinya pemerintah harus fokus ya ke vaksin, bukan ke masalah penataan jam pembatasan dan harus ngejar-ngejar pedagang kaki lima, nggak perlu tuh. Ya, saya sepakat dengan itu. Makanya katanya vaksinnya nggak ada. Nggak ada. Jadi Mas Toto, jadi Indonesia ini kadang menangani pandemi ini di luar nalar kalau saya. Kemarin kita lihat misalkan ada jalan disemprot disinfektan. Ini konyol sebenarnya. Ini di awal-awal ya nih. Ini kan jadi bahan pertanyaan. Terus ada PSBB lagi. PSBB itu yang ditanya SIM, KTP, Anda dari mana? Memang virusnya pakai KTP. Surat RT-nya mana? Surat jalannya mana gitu. Ini makanya kemarin ide-ide ekstrim dari kami itu misalkan begini, Kabupaten Banjar jumlah penduduknya 600.000. Nah, vaksinasi untuk menimbulkan herd immunity itu misalkan anggap 60%. Oke, kita 70%. Dikalikan misalkan 500.000. Oke, tahun depan kita tidak usah aja pembangunan. Kita beli vaksin aja selesai. Boleh nggak sih sebenarnya? Itulah. Makanya kalau bisa seperti itu kan nggak boleh kan? Iya. Tapi kan ini sebenarnya ide ekstrim yang sebenarnya masuk nalar. Semua daerah pengennya gitu. Ya, ini masuk. Tapi nggak boleh karena regulasinya itu harus disediakan oleh pemerintah pusat. Masuk nalar sebenarnya ini. Dan saya garis bawahi kata disediakan oleh pemerintah pusat itu. Karena proyek juga di situ sebenarnya. Yang dipotong itu dana insentif daerah kami. Iya. Jadi ini bukan free. Iya. Banyak itu yang dikeluhkan oleh pemerintah daerah, kepala daerah. Kenapa sih kalau kita nggak dikasih kasih kesempatan saja beli langsung gitu ya misalnya. Terus kan kita bisa fokus bagaimana vaksin untuk masing-masing warga. Dan selesai ya sebenarnya. Makanya ini blunder banget sebenarnya yang pemerintah ini ya, pemerintah pusat ya maksudnya ya, yang bikin blunder dalamnya ada solusi yang jelas bisa dilakukan, tetapi kita nggak melakukan itu kayaknya. Ya, kita tidak tahu kebijakan bagaimana misalkan apakah mendapatkan vaksin itu sesusah itu, atau memang tidak bisa lobby misalkan untuk mendapatkan vaksin yang kualitasnya bagus. Tetapi bahwa kalau duitnya ada, kenapa tidak? Kita tidak usah pembangunan, nggak usah bangun apa-apa setahun. Konsen satu fokus di COVID aja. Kita suntik semuanya, 60-70% dari total populasi itu udah selesai. Iya. Itu dampak bagi pelaku UMKM yang sangat dirasakan. Kalau dari dunia usaha gimana Pak Abu? Kita mengikuti mazhab ekonomi. Mazhab ekonomi hari ini benar-benar tiarap hidup segan mati tak mau. Iya. Karena jujur kita sendiri mengelola retail. Retail itu di awal-awal kemarin kita masih sanggup 70-80 juta per bulan kotor maksudnya. Iya. Hari ini 3 bulan terakhir ini kita dapat di 25-23 itu masih untung ya. Masih untung dan itu kita juga masih nambal juga buat gaji karyawan. Karena yang namanya bisnis retail ini kan
100-200 rupiah yang dikumpulkan, keuntungan yang kecil yang dikumpulkan. Jadi dalam situasi pandemi hari ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat itu benar-benar membuat kita para pengusaha retail salah satunya itu benar-benar hancur. Kita masih bisa bertahan, syukur. Ada beberapa kawan yang nelpon saya punya barang ini, sampai beli aja sini. Saya sudah mau sudahan dah. Nyerah gitu ya. Nyerah. Nah, itu tidak 1-2, udah banyak. Nah, jadi kondisi pandemi hari ini di dunia usaha ini menjadi mimpi buruk. Jadi kalau misalnya kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi ya, kalau nanti pemerintah bikin lagi kebijakan. Tapi kalau saya dengar-dengar sih memang nanti akan dibuat pelonggaran ya, kita berharapnya seperti itu. Tapi kalau batas toleransi 1 bulan lagi, kalau kondisinya sama seperti ini, kira-kira kita terpuruknya makin benar-benar terpuruk atau gimana? Ya mungkin tinggal membuat daftarnya aja tutup lagi, aja lagi. Tidak hanya toko ya, sekarang PHRI dunia usaha perhotelan, restoran, rumah makan juga semua menjerit. Angkat bendera putih sudah semua. Iya kan? Atau kita mau bikin secara semarak setiap toko untuk memasang bendera putih di depan tokonya masing-masing gitu. Jadi kalau 17 Agustus jangan lagi 1 tiang gitu ya, tapi setengah tiang gitu ya. Artinya momentum bahwa ini puncak dari menyerahnya gitu ya. Bukan merdeka dari Covid, tapi mungkin kita udah, ini sekedar aja ya. Sekedar intermezzo, tapi ini gambaran ya, bahwa sebenarnya refleksi yang disuarakan para pengusaha tadi terhadap gambaran pelaku UMKM sendiri ya gitu ya. Tapi Kabupaten Banjar, pemerintah daerah, Dewan sendiri, ada nggak sebenarnya sebuah pemikiran untuk bagaimana mendorong, menjaga, membangkitkan, atau minimal itu bisa menggerakkan ekonomi para pelaku UMKM ini sendiri? Oke, saya tidak berbicara secara luas, kita berbicara di lingkup lembaga saya aja. Iya, dulu misalkan catering kita pihak ketiga kan. Sekarang saya gariskan bahwa catering harus beli produknya UMKM. Kita mulai dari kita dulu, nanti mudah-mudahan dinas-dinas lain mengikuti, kan lumayan. Selain ini belanja pemerintah terhadap makanan itu cukup besar loh, Bang. Iya. Di kami itu nilainya miliaran. Maka data saya kemarin misalkan ada paripurna. Oke, you belinya misalkan di sana. Minggu depan lu di sana, minggu ini di sana. Jadi kita ikut juga membantu mendorong. Iya. Jadi dari diri kita sendiri, karena kalau kita sendiri tidak mensupport ini, lalu siapa lagi? Karena kalau kita lihat kawan-kawan di lapangan ini sudah sangat-sangat berteriak. Mungkin kalau kita berbicara modalnya sudah habis untuk bertahan. Jangan 1 bulan. Saya 2 minggu saja mungkin sudah agak berat. Untungnya di kita tadi PPKM-nya tidak terlalu ketat. Saya pikir pemerintah kita, Banjarmasin, Banjarbaru dan juga Kabupaten Banjar cukup bijak ya. Cukup bijak. Karena tidak terlalu ini ya. Cukup bijak. Cuma terkadang ini juga melihat situasi dan kondisi juga sih. Iya. Terkadang ada juga kawan-kawan yang hari ini lagi dapat order agak ramai sedikit gitu kan. Disuruh tutup gitu kan. Dan harus dibatasi. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya cukup menyakitkan juga gitu, untuk kawan-kawan kami. Iya, susah juga ya, satu sisi perangkat daerah untuk tombak lapangan. Hari ini kalau sejenis waralaba cafe itu hanya mendapatkan dalam 1 malam 200-300 ribu dengan jumlah karyawan 6 orang atau 5 orang akan bayar gaji. Mereka dari mana? Ini Mas Toto sedikit semua sektor ini. Bahkan kalau kita sedikit ini agak bercanda. Saya kalau pagi itu kan bacanya radar tuh di rumah sebelum makan kan, sebelum berangkat ke kantor. Saya kalau nggak salah pernah baca di radar bahwa ketika masa pandemi ini tingkat perceraian meningkat. Iya betul. Ini kan semua sektor. Bahkan tingkat perceraian meningkat, tapi satu sisi juga tingkat kehamilan juga semakin Itu akibat karena buka master dan buka daster. Ini masker dan buka daster itu berpotensi untuk positif. Buka masker dan buka daster ya. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, situasi seperti ini mendorong orang untuk kreatif. Iya, harusnya. Situasi seperti ini harusnya mendorong orang untuk kreatif. Harusnya ya, tapi kita nggak tahu apakah cukup kreatif juga para
pelaku-pelaku usaha kita, karena memang kayaknya mau kreatif gimana pun dalam situasi kayak Hari gini ini kreatif para pelaku usaha tuh hampir maksimal. Iya, Dari sebenarnya. mereka yang dulunya gagah-gagahan bagaimana bikin showcase yang bagus, Iya. hari ini sudah mulai japri lewat WA, beliin dong punya saya. gitu ya. Saya ini harus dapat uang sekian, hari ini tolongin dong. Jadi yang dulunya namanya pengusaha itu gagah, formalnya bagus dengan punya usahanya, ini hari ini sudah keok mas. Gimana caranya dagangan Iya, saya iya. ini bisa laku? Marketingnya udah dengan pendekatan secara kemanusiaan juga nih berarti. Personal berarti. Personal Iya, sudah, iya, iya. tidak lagi dong harus digerai nonsen sudah. Mereka Iya. rumah juga ditutup. Heeh. Ini WA sudah main nih, WA grup, online, semuanya sudah sampai ke sana tuh. Marketingnya udah personal ini sudah. Ya. Iya. Ini kendalanya juga masih ada mas. Iya. Ketika ada, saya perlu pesan 10 porsi antar ke Balitan, Martapura dan Banjarbaru, Jalan Taruna Praja, perbatasan. Mau ke Balitan itu enggak boleh. Untung kan di lapangan tidak seperti itu. Iya, iya, iya. Tidak seperti itu. Wal. Untuk yang lewat jalan tikus ya itu masih Iya, bisa iya, gitu. iya. Nah, harus nyebrang ke Cempaka daerah Banjarbaru lewat batas kota, juru muter duluan. Tapi di awal pertama kemarin aja, sekarang Iya. Di awal pertama itu kan hanya pagi dan sore. Iya, pagi dan sore. Karena kalau kita ketat seperti itu, Mati ekonomi kita tidak akan bisa bertahan. Iya, saya pikir pemerintah harus bijak ya. Karena memang kalau nggak seperti itu, tidak hanya pemerintah sendiri yang akan mendapat sorotan, tapi masyarakat juga yang akan menjadi korban ya. Iya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh 3 pemerintah kabupaten kota ini sudah cukup bagus. Iya. Benar kan? Kemarin memang ada sedikit kendala. Saya dapat laporan bahwa ketika pembelajaran tatap muka di Kabupaten Banjar itu banyak sekali anak-anak kita yang positif. Nah, pada saat itu saya ke sekolah, saya minta ini agar ditunda dulu pembelajaran tatap mukanya. Jadi dari satu kelas misalkan mereka 20, saya lihat tuh, oh ini ada 3 bangku yang kosong, kemana orangnya? Iya, iya. Saya tanya, kalau bisa saya hubungi orang tuanya, ternyata reaktif. Reaktif. Ya. Nah, ini memang berbahaya. Sementara ini kalau kata saya bilang berhenti dulu PTM-nya. Akhirnya karena memang kita masuk level 3 yang mengharuskan pembelajaran tatap muka itu ditiadakan. Nah, kendalanya Mas Toto yang paling menarik ini sebenarnya adalah dilema buat kita. Orang-orang tua di Kabupaten Banjar itu tanya, ini sekolah pembelajarannya tatap muka tidak? Kalau kita bilang ini tidak tatap muka, anak orang tua itu tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah itu. Karena di Kabupaten Banjar ini selain lembaga formal pendidikan, betul. kita juga punya informal yang besar. Iya. Dan bahkan sampai sekarang Lebih banyak ya formal. macam pondok-pondok pesantren Pesantrennya itu daripada yang mereka pembelajarannya tatap muka. Iya. Toh normal saja Iya, kata iya. mereka. Karena belum ada bukti ilmiah katanya mereka. Belum ada tracking dan tracernya mungkin ya. Iya, tracking. Jadi Kabupaten Banjar ini agak unik ketika PSBB pertama kali itu. Oh, Mas Toto memantau di media itu. Kita pernah menutup Masjid Al-Karomah. Iya, betul. Wah, itu Ya. itu dilema buat kami. Jadi Gaduh itu waktu iya, pertama kali. kami pada saat itu Forkompinda oleh Bupati diperintahkan untuk menjaga itu di hari Jumat. Jadi saya, Kapolres, Pak Dandim dan segala macam, mereka masih gampang. Saya orang asli sana dan yang di depan pagar itu paman saya, bapak saya, Iya. bayangkan. Ketulahan ini. Nah, itu bayangan Mas. Ini waduh dilema buat kita, cuman yang namanya tadi kita sedang bertugas. iya sedang bertugas dan pada saat itu kita tahu bahwa info kita terhadap COVID itu seperti apa. Kan Tapi memang juga. iya betul, di awal memang pendidikan kita, pemahaman kita terhadap Terbatas situasi COVID tentunya. ya memang belum begitu ini ya. Tapi sekarang kan memang sudah berubah ya, masyarakat Iya, sudah mulai sudah. memahami ya. Iya ya. Oke, konkretnya misalnya katakanlah pemerintah yang saya baca wacananya nanti kan akan mendorong secara perlahan penguatan sektor usaha ini dengan melakukan pelonggaran-pelonggaran. Iya. Nah, cuman ini nanti kan memang ada dilematis juga ya, masyarakat kita ini diketatin salah, nggak diketatin nanti juga agak sedikit longgar jadinya ya. Artinya dikasih longgar memang longgar banget gitu. Ada nggak kira-kira misalnya langkah-langkah antisipasi atau program-program yang memang sudah direncanakan untuk menjaga jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan pelonggaran, tapi satu sisi kita belum bertimbun itu juga ya. Untuk mengantisipasi itu sudah ada nggak?
kira-kira dari Kabupaten Banjar ini? Jadi Kabupaten Banjar, kalau Mas Toto tadi berbicara pelonggaran, kami ini longgar dari awal. Iya. Jadi kalau kita berbicara apa nanti langkah-langkah kita, begini Mas, ketika masa berkumpul banyak, malah contoh terakhir tadi ada pemakaman salah satu ulama kami, Kiai Haji Khalilur Rahman, mantan bupati, itu kan jumlahnya ribuan. Iya, saya lihat itu. Ini kendala kita kadang mau seperti apa gitu ya. Karena bertabrakan dengan nilai budaya. Nah, itu dia. Kita mau testing, tracing dan segala macam itu juga terkendala anggaran, Mas. Kita misalkan disuruh tes, kita ini tes 1.000 orang sehari sanggup. Cuman perkaranya duitnya ada kan. Ini makanya ini dilema banget buat soalnya kita. Testing nggak gratis ya. Peralatan nggak gratis itu. Maka usaha terbaik kami misalkan seperti ini, kami menyiapkan rumah sakit, dokter yang ada di rumah sakit seperti ini misalkan, dites saturasi oksigennya, kalau masih bagus-bagus saja ini disuruh balik. Terus misalkan ada keluarganya yang kena, bapaknya, anak dan segala macamnya, langsung kita tes. Karena dilema kalau di Kabupaten Banjar, kita melarang orang bernikahan dipadahkannya kafir. Ini menyuruh orang berzina aja. Kita real terjadi. Real terjadi. Ini kita misalkan melarang orang pernikahan, tidak boleh berkumpul banyak-banyak. Oh, berarti menyuruh berzina nih? kan ini dilema benar. Memang karena memang sebagian masyarakat itu memang sudah bosan dengan situasi Covid ini. Karena kita tidak punya pakem program yang jelas dalam menghadapi ini. Misal seperti Cina, lockdown benar, seminggu sebulan selesai. Swedia yang hari ini yang bagus kelihatan kan. New Zealand itu katanya sudah dari beberapa bulan yang lalu sudah normal. Kita ini kan belum. Karena orang Indonesia ini kan begini, dibilang Covid, itu nggak ada. Dibilang kena Covid, di-Covid-kan. Ngomong gitu kan. Nggak Covid, di-Covid-kan, ini yang bikin repot. Ini repot sebenarnya. Ya. Artinya memang harus ada sebuah kesepahaman yang sama antara pemerintah juga dengan masyarakatnya mungkin ya. Tapi kemauan memiliki pemahaman yang sama. Kalau hanya paham tapi mereka tidak mau, tidak bisa juga jalan. Tapi saya pernah beberapa kali di Kabupaten Banjar itu, ketika saya mampir di warung atau makan di warung gitu ya, dan tanya ke masyarakatnya, memang mereka punya prinsip yang cukup kuat gitu ya, bahwa mau penyakit apapun, bicara urusan sudah takdir, qadar dan qadarnya itu itu agak susahnya memang. Karena memang Kabupaten Banjar itu kan tingkat religinya lebih tinggi. Makanya Mas, tadi saya bilang di luar, kami itu mendapat laporan dari masyarakat bahwa beberapa minggu ini yang meninggal di satu kampung, bahkan kalau masyarakat tahu ada satu kecamatan Istanbul, cukup di dalam, dari satu RT itu sehari ada yang 3, ada yang 4. Kita tidak tahu ini apa, karena mereka tidak mau datang ke rumah sakit. Karena kalau ke rumah sakit kata mereka COVID, dan yang paling mereka takuti adalah mereka tidak bisa disolatkan segala macam. Lebih memilih untuk isolasi mandiri mungkin ya. Isolasi mandiri, sedangkan kita tidak tahu ini diagnosanya apa. Iya. Ini beberapa hari ini sudah mereda. Kami kebetulan kepala dinas kesehatan itu adalah sepupu saya. Saya pernah ngomong sama beliau. Ini seperti apa? Beliau yakin bahwa ini paling lama akan berlangsung sebulan. Karena saking banyaknya sudah yang terpapar. Ini seleksi alamnya lebih cepat ini. Artinya kalau kayak gitu sebenarnya malah lebih bagus ya. Kalau dilihat dari sisi bagaimana proses pembentukan herd immunity-nya benar-benar alami gitu. Ya, cuma dari sisi negatifnya akan lebih banyak terlihat yang lebih cepat dan lebih lambat aja lagi. Iya, gitu ya. Iya. Agak ini juga ya. Cepat mati siapa kan? Iya, seleksi alam. Jadi memang kita misalkan punya vaksin. Saya ketika vaksin pertama kali harusnya kan Forkompinda tuh. Saya tidak mau vaksin. Bukan saya tidak mau vaksin pada saat itu, karena saya bilang begini, antibodi saya bagus. Dan dari beberapa referensi yang saya baca itu, si Sinovac ini kan inactivated virus, virus yang tidak aktifkan. Biasanya inactivated virus itu pada tahap awal itu tidak bekerja maksimal. Itu terbukti misalkan dari vaksin polio yang dulu. Sedangkan kalau kita berbicara misalkan Johnson & Johnson, itu kan RNA dia banyak kandungannya. Jadi mungkin vaksin kita itu memang belum bekerja secara maksimal karena terbukti apa? Masih banyak nakes yang kena. Ini menarik sebenarnya. Nah, ada beberapa case, Mas, misalkan begini. Ada salah satu kawan saya ketika terkena COVID pertama kali OTG.
Iya. Tetapi setelah kena yang kedua, ICU masuknya. Ini sebenarnya kalau dari segi ilmu pengetahuan agak-agak janggal, karena ketika orang sudah kena sekali itu harusnya lebih kuat ya adanya. Iya, makanya ini kita karena masih abu-abu nih si COVID ini seperti apa ininya. Tapi saya berharap sebelum akhir 2021 ini udah selesai lah. Ya, kan kita berharap jangan sampai menunggu akhir, Mas. Paling tidak kalau bisa ini kata Gus Nun itu bisa membalik secepat lapak tangan kan. Minggu depan dah beres dah selesai gitu. Kita bisa berbenah-benah, bisa melakukan menyusun agenda yang lainnya gitu kan. Semua juga berharapnya seperti itu. Tapi saya baca di running news di televisi disebutkan bahwa dimulai September pemerintah sudah akan melakukan pelonggaran untuk ekonomi ya. Pelonggaran untuk aktivitas ekonomi. Mungkin ini sebuah sinyal juga ya. Kalau menurut kita ini jangan-jangan perubahan istilah dari new normal lagi, Mas. Nah, itu dia yang saya takutkan. Ada ungkapan-ungkapan yang baru yang sebenarnya itu hanya membesarkan hati masyarakat bagaimana diajak bermimpi sama-sama. Kita new normal, kita berdampingan. Nah, akhirnya kan hari ini berapa bulan berikutnya kelihatan kan? Negara sekelas Singapura saja sekarang menganggap COVID itu adalah bukan penyakit pandemi lagi. Kalau pernah baca referensi bahwa pemerintah Singapura nanti akan menganggap bahwa kita tidak akan pernah bisa menghilangkan COVID, tapi kita akan berhidup berdampingan dengan COVID. Itu dengan salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia. Bagaimana dengan kita? Ya, kita semua bisa berharap dan berdoa saja ya. Semoga nanti memang pertama harapannya kondisinya membaik, COVID-nya nggak ada juga. Kayaknya cukup aja deh pemerintah, nggak perlu lagi bikin istilah baru ya. Ada perlu lah namanya pelonggaran apa ya. Yang tapi konsep dan prinsipnya kerjanya juga sama gitu ya. Saya takutnya begini Mas Toto. Jadi dulu kalau kita berbicara dunia internasional itu ada salah satu presiden yang cukup nyentrik yang bahkan setengah percaya dengan COVID. Donald Trump dia bahkan tidak pernah pakai masker. Jangan-jangan ini benar dia. Ini yang menakutkan buat kita. Dia tidak mau pakai masker, dengan cueknya kadang di depan umum bertingkah seenak hatinya. Bahkan para pendukungnya itu kalau lagi di lockdown kan bawa senjata loh. Ini jangan-jangan benar pemikirannya Donald Trump nih. Jangan-jangan loh. Iya, kita nggak pernah tahu. Kalau itu bisa dibenarkan atau jangan-jangan kita berandai-andai ini yang namanya senjata pembunuh massal ini kan. Mengurangi populasi penduduk dunia dengan pelan-pelan gitu. Ya, di awal kan memang banyak teori yang bermunculan bahwa ini adalah latar belakangnya konspirasi, penyakit yang dimunculkan sebagai senjata pembunuh massal secara biologis dan sebagainya. Tapi apapun faktanya memang kita menghadapi situasi yang memang ini satu seluruh dunia kena kecuali Korea Utara. Ya kita nggak pernah tahu. Kalau kita baca kan lucu-lucuan nih Korea Utara itu ketika mereka di tracking reaktif dikasih surat wasiat, gitu ya. 3 hari tembakan gitu kan. Itu yang kita tidak pernah tahu berita itu benar atau tidak gitu. Cuma itu menjadi cukup pemikiran yang bagus juga. Kalau mereka positif 3 hari kasih surat wasiat untuk keluarganya, kalau nggak mau isolasi mandiri tembak kan. Ya harapan kita semua ini Mas Toto agar situasi ini bisa secepatnya kembali normal. Ekonomi kita bisa tumbuh lagi karena kalau kita lihat seperti ini, sepertinya sampai akhir tahun kita akan minus lagi. Situasi sekarang ini sudah sangat begitu memprihatinkan. Utang negara kita semakin bertambah, ekonomi tidak bergerak, ya kan, ekspor menurun, gitu ya. Nilai kurs juga semakin terpuruk, ya. Sebuah fakta yang memang kita nggak bisa pungkiri. Dan harapannya memang itu tadi. Dan mungkin harapan ini juga nanti khususnya di Kabupaten Banjar terutama ya. Kita berharap nanti Pak Rofiki sebagai Ketua Dewan juga Pak Abu Ammar sebagai anggaplah dari organisasi Kadin harus ikut juga mendorong itu. Ya. Yang jelas saya akan pastikan APBD di 2022 itu akan 100% memihak rakyat. Karena kami hanya bisa sampai di sana. Implementasi kebijakan di lapangan itu kan kebijakannya Bupati, tapi kami pastikan penggunaan dana dan peruntukan dana itu 100% untuk kepentingan rakyat. Harapannya seperti itu dan harusnya juga seperti itu. Wajib itu. Itu kewajiban. Saya senang nih berdiskusi dengan politikus representasi dari dewan yang punya pandangan dan pemikiran seperti itu gitu. Tidak terlalu normatif yang sifatnya
retorik gitu ya. Nanti saya akan monitor ya sebagai media nanti nih. Ini nanti janji politik gimana ya. Tapi bincang-bincang soal Kabupaten Banjar undercover-nya, sisi gelapnya nanti akan kami undang lagi nanti Pak Raufiki. Menarik ini tadi. Karena generasi muda yang benar-benar mengakar, lahir, tumbuh besar dan merasakan bagaimana kehidupan di Kabupaten Banjar ya. Itu yang saya rasa tadi sangat menarik bagi saya untuk digali lebih dalam. Tapi nanti kita akan discuss lagi di next session. Boleh, karena saya orang yang berteman dengan berbagai jenis orang. Iya. Pemabuk ya saya berteman, kiai ya saya kadang sowan. Dan di kampung saya itu dari kecil saya suka bergaul. Dan saya pun juga pernah juga nakal. Jadi kalau bicara itu tadi pengalaman saya ini lengkap dulu Mas Toto. Saya sekolah itu hanya 1 jam dalam 1 hari. Jadi waktu SMP itu saya sekolahnya jam 9, buliknya jam 10. Sekolahnya jam 9, buliknya jam 10, 1 jam. Iya, 1 jam. Akhirnya bapak saya ini tidak tahan, akhirnya saya sekolahkan ke Jawa. Ini banyak peristiwa menarik sebenarnya. Saya dulu pernah dapat ketika masuk kuliah, saya kebetulan kuliah di Undip. Ada satu kata dosen saya, Prof. Yos Johan Utama. Beliau sekarang menjadi rektor. Beliau ngomong begini, ketika masuk, kalian ini tidak perlu pintar. Karena yang pintar itu biasanya kuliah jadi dosen. Yang sedang-sedang aja itu jadi PNS. Tapi yang kurang ajar itu biasanya yang sukses. Oke, saya dari detik itu mungkin saya mau jadi yang kurang ajar aja. Tapi mungkin statistik menunjukkan ya, riset juga menunjukkan ya. Kabul ya. Bukan, itu buktinya ada sesuatu di balik itu. Karena kenapa? Jadi begini, ketika kita memutuskan menjadi orang pintar, maka waktu kita akan habis belajar baca buku dan segala macam. Iya. Tetapi kalau saya waktu dulu bergaul, saya bergaulnya di warung, di parkiran, di segala macam. Jadi jaringan luas. Itu ketika kita hidup di dunia yang menentukan adalah jaringan. Itu sangat membantu menjadi sebuah ilmu yang tidak didapatkan di perkuliahan. Betul sekali. Bahkan ada pengalaman yang menarik sebenarnya Mas Toto. Jadi ketika PSBB tadi, PPKM, saya berada di NTT. Ketika mau balik, saya harus transit Bali dan tidak punya kartu vaksin. Ayo bagaimana mau terbang selanjutnya? Nah karena jejaring tadi, saya punya teman yang bekerja di Bea Cukai. Akhirnya bisa masuk pesawat gara-gara itu. Nah ini salah satu jaringan ilmu sebenarnya yang tidak dapat di buku kuliah. Itu yang tidak. Ini menarik sih. Satu lagi yang bisa diungkap nanti tentang ini salah satu contoh real ini. Yang tadi sedikit nyeleneh lah. Tapi benar. Jadi dulu waktu saya sekolah, namanya dulu SMA Al-Islam di Surakarta sana. Orang saya ini waktu sekolah nggak pernah bawa buku, nggak pernah juga ngerjakan PR. Tapi ketika lulus saya juara 1. Begitu? Iya juara 1. Nilai bahasa saya itu 9,6 kalau tidak salah. Bahasa Inggrisnya juga 9. Nah, ketika lulus, kepala sekolah saya itu ke yang lain kan selamat mas, selamat. Ke saya tidak. Tuku piro koele katanya. Gak percaya dia. Gak percaya. Dan memang saya beli pada saat itu. Tuku piro le ya. Tukar berapa jawaban ya. Itu kecerdasan sejati. Ketika lulus saya jadi ketua DPR, saya datang kepada beliau. Beliau tanya, "Le, dulu itu kamu kok bisa juara?" "Pak, saya belajarnya 3 tahun. Ditentukan 3 hari, saya tidak terima." Nah terus kamu dapat jawabannya dari mana? Ya beli Pak. Ya itu pinter itu. Pinter dalam makna yang lain gitu ya, dari solusi atau solusi. Nah ini sebenarnya ilmu yang kadang saya mau ajarkan ke adik-adik saya, cuman kata saya don't try this at home. Out of the box. Ini orang bilang katanya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tapi benar. Jadi kalau berbicara persoalan itu kita sendiri mengalami itu. Saya sendiri ini kalau sekolah dibesarkan di lingkungan pesantren. Saya ini santri. Sama. Santri. Jadi sarjana saya sarjana pendidikan. Tapi dunia yang saya tekuni hari ini adalah jauh di luar apa yang saya kuliahkan.
Saya hari ini di dunia konstruksi. Iya. Asosiasi konstruksi. Beda lah. Iya. Kemudian bisnisnya di retail. Iya. Kuliahnya di pendidikan. Heeh. Kan jauh beda. Cuma kita bisa menemukan sesuatu itu di luar pembelajaran kuliah itu memang di jaringan organisasi. Nah, di situ itu sesuatu yang real kita alami. Iya. Oke, Pak Rofiki, Pak Abu Ammar, bincang-bincang kita kali ini sungguh sangat menarik. Sebenarnya saya nggak pengen mengakhiri karena banyak cerita yang perlu dan menarik kita ekspos. Tapi sepertinya kita akan coba lanjut di next session aja. Siap. Ya. Kita akan lebih bicara fokus tentang bagaimana kisah-kisah itu, ya, story sukses dari Pak Rofiki yang kemudian berkecimpung dengan latar belakangnya tadi, ya kan, akhirnya terjun dengan ke politik, cerita-cerita bagaimana dunia politik setelah masuk itu bisa menjadi sebuah kisah undercover yang bisa kita ekspos. Tapi nanti kita akan ulik lagi mungkin pada next session. Terima kasih Pak Rofiki, terima kasih Pak Abu Ammar sudah berkenan hadir menjadi narasumber podcast Radar Banjarmasin kali ini. Bincang-bincang kita cukup menarik, semoga bisa menjadi satu informasi bagi masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana kiprah Dewan selama ini, bagaimana situasi dan kondisi apa yang sudah dilakukan, termasuk juga bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi COVID saat ini. Baik, sekali lagi terima kasih dan kita akan ketemu lagi mungkin ya, saya undang lagi nanti, terutama Pak Rofiki. Dengan latar belakang Pak Rofiki ini saya sangat tertarik nih tadi nih, cara pandang orang muda terkait dengan dunia politik, latar belakangnya tadi. Kita nanti kayaknya perlu bikin podcast dengan menghadirkan narasumber pendamping dari orang mudanya dari Kabupaten Banjar. Role model Kabupaten Banjar. Iya, saya pikir seperti itu. Nanti bisa menjadi contoh orang-orang muda di Banua. Oke. Terima kasih, kita ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.